Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lita Wahrani dengan NPM 2359201080. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, mengambil tema tentang case study simple linear regression. Di sini kita langsung saja ke feature engineering-nya. Yang kedua kita langsung aja ke fitur engineering-nya. Di sini ada import pandas AS, ada import napi AS NP, ada import matplotlib pilot as PLT, ada import seaborn as SNS. Pada tahap ini kita membuat dataset kecil berisi pengeluaran iklan di media TV, radio, dan koran atau newspaper serta hasil penjualan sales. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan antar fitur untuk mengetahui fitur mana yang relevan. Lalu selanjutnya di sini dari penjelasan codingan ini terlihat bahwa TV ini dan radio memiliki korelasi kuat dengan penjualan sales, sementara newspaper memiliki korelasi yang lemah sehingga nanti bisa dianggap kurang relevan untuk model. Selanjutnya di sini ada transformasi atau pembuatan fitur ya. Log transformasi itu dilakukan untuk mengurangi kemiringan data, terus interaksi TV atau radio itu memperlihatkan gabungan efek dua media terhadap penjualan. Terus ini ada rasio TV dan di sini ada TV radio interaction, itu menunjukkan seberapa dominan pengeluaran di TV dibandingkan radio. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu di sini distribusi data itu lebih merata dan nggak terlalu condong ke kanan karena sehingga lebih mudah dipakai dalam model machine learning nantinya. Selanjutnya kita di bagian. Nah, di sini kita melakukan transform algoritma pada fitur TV, lalu hasilnya kita simpan ke kolom baru bernama log TV. Ya, log TV. Grafik sebelum ini transformasi itu berwarna merah ya. Di situ menunjukin kalau distribusi data TV itu agak miring ke kanan, artinya banyak data kecil tapi sedikit yang besar. Lalu di bagian grafik setelah transformasi log itu di sini berwarna biru. Ini lebih rata dan mendekati distribusi normal. Ini pokoknya grafiknya tuh diubah ke kolom TV pakai algoritma supaya datanya lebih seimbang. Sebelum diubah banyak nilai yang terlalu tinggi, tapi setelah transformasi log hasilnya lebih normal dan stabil buat model belajar. Di sini kita ngerjain proses yang disebut normalisasi data. Tujuannya itu biar semua fitur atau kolom punya skala yang seimbang. Kenapa perlu seimbang? Karena kalau kalau satu fitur nilainya besar, misal kayak TV gitu kan, nilainya bisa ratusan, tapi radio cuma puluhan model, kita bakal lebih nganggap penting yang besar tadi, padahal belum tentu fitur itu paling berpengaruh. Makanya kita ubah skalanya supaya semua fitur punya jangkauan nilai yang mirip, biar modelnya bisa belajar secara adil.
Langsung saja di sini kita ke bagian sering yang tag dipakai ya, yaitu di sini distribusi setelah min max scaling. Min max scaling yang mengubah semua nilai jadi antara 0 dan 1, G-score standar. Dan di sini G-score standar yaitu yang mengubah data biar rata-rata min menjadi 0 dan standar deviasinya. Nah, di sini sebelum distribusi data, sebelum normalisasinya, itu di sini bisa kita lihat ya, kalau TV itu lebih jauh lebih besar dibanding radio dan newspapernya, karena intinya kayak kalau kita langsung pakai data ini buat model, fitur TV bakal mendominasi dan bikin hasil prediksi jadi nggak seimbang. Nah, di sini setelah min max-nya yaitu setelah pakai min max, semua fitur jadi rentan 0 sampai 1. Sekarang TV, radio, dan newspaper punya skala yang mirip. Jadi kalau nanti model menghitung jarak antar data ke NN, semuanya punya pengaruh yang sama. Di sini ada distribusi setelah G-score standardization. Kalau kita lihat grafiknya ini, semua datanya itu terpusat di sekitar 0. Artinya nilai rata-rata tiap fitur udah sama-sama 0 dan penyebarannya juga sama-sama 1. Jadi kayak juga bagus buat algoritma kayak SVM dan network. Nah, terakhir yaitu penjelasan dan kesimpulannya, yaitu proses yang dilakukannya di tahap fitur engineering itu kita melakukan pembuatan fitur baru dari data yang sudah ada. Salah satu fitur yang dibuat adalah interaksi antar kolom TV dan radio. Yang dinamakan TV radio, caranya itu yang mengalihkan nilai pengeluaran iklan pada kolom TV dengan radio. Tujuannya supaya bisa melihat apa kombinasi kedua media iklan. Jadi punya pengaruh yang lebih besar terhadap iklan dibandingkan jika dilihat secara terpisah. Di sini alasan pemilihan tekniknya yaitu karena interaksi antar fiturnya. Dalam dunia pemasaran, efek gabungan dari dua media iklan bisa saja menghasilkan dampak yang berbeda daripada hanya melihat satu media aja. Dampak ke model yaitu nanti bisa memiliki informasi tambahan membantu dalam prediksi penjualan secara akurat. Kalau setelah diuji performa meningkat ini, misalnya nilai R2 atau akurasi model naik, hasil visualnya analisis. Dia ini memiliki pola naik seiring meningkatnya sales meskipun masih ada penyebaran titik. Jadinya kayak semakin besar pengeluaran gabungan iklan TV dan radio itu kayak penjualannya itu cenderung meningkat. Itu kayak menunjukkan bahwa interaksi antar media iklan ini punya pengaruh terhadap penjualan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ribut karena di rumah lagi ada tamu Pak, lagi ada yang pulang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.